Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Takiyama Faza, NIM 240861103 dari Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Baiklah, di sini saya akan melakukan presentasi mengenai materi fraktur atau patah tulang guna untuk memenuhi ujian akhir semester pertolongan pertama pada kecelakaan dengan dosen pengampu Bapak Andre Igoreski. Patah tulang atau fraktur adalah kondisi ketika tulang patah sehingga bentuk atau bahkan posisinya berubah. Patah tulang dapat terjadi jika tulang menerima tekanan atau benturan yang kekuatannya lebih besar daripada kekuatan tulang. Patah tulang bisa terjadi di bagian tubuh manapun, tetapi lebih sering terjadi di tulang paha, kaki, tangan, pinggul, rusuk, dan selangka. Fungsi utama tulang adalah menopang, melindungi tubuh, dan bersama otot serta sendi membantu pergerakan tubuh. Selain itu, tulang juga bisa menjadi tempat menyimpan nutrisi penting seperti kalsium dan fosfor, serta membentuk sel darah. Anatomi tulang tersusun atas berbagai struktur, yaitu jaringan padat, jaringan seperti spons, dan jaringan subskondral. Berdasarkan letaknya, anatomi tulang manusia dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu aksial dan apendikular. Ada 206 tulang yang menyusun tubuh manusia, yang terbagi menjadi 80 tulang aksial dan 126 tulang apendikular. Penyebab umum patah tulang atau fraktur yaitu yang pertama, trauma. Patah tulang seringkali terjadi akibat benturan keras seperti terjatuh, kecelakaan, mobil, atau cedera olahraga. Yang berikutnya ialah penggunaan berlebih. Gerakan berulang yang memberikan tekanan berlebihan pada tulang dapat menyebabkan fraktur stres. Osteoporosis. Kondisi ini menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah, bahkan akibat benturan ringan. Kondisi medis lain seperti infeksi, tumor, dan kanker tulang juga dapat melemahkan tulang dan menyebabkan patah tulang. Faktor risiko patah tulang yaitu usia atau orang usia lebih rentan mengalami osteoporosis dan patah tulang. Yang kedua, jenis kelamin, wanita lebih rentan mengalami osteoporosis dan patah tulang. Yang ketiga, riwayat keluarga. Riwayat patah tulang dalam keluarga dapat meningkatkan risiko patah tulang. Yang berikutnya, asupan gizi. Kurangnya kalsium dan vitamin D dapat melemahkan tulang dan meningkatkan risiko patah tulang. Jenis-jenis patah tulang. Yang pertama ialah fraktur tertutup. Tulang patah tetapi tidak ada luka pada kulit di sekitar area patahan. Itulah disebut dengan fraktur tertutup. Yang berikutnya ialah fraktur terbuka, yaitu tulang yang patah menembus kulit sehingga berisiko tinggi terkena infeksi. Yang berikutnya ialah fraktur spiral, yaitu patah tulang akibat gaya putar, sering terjadi pada ekstremitas yang terputus atau patah akibat torsi. Yang berikutnya ialah patah fraktur kominutif, yaitu sering terjadi pada tulang belakang, terutama pada orang dengan osteoporosis, di mana tulang menjadi rapuh dan mudah patah akibat tekanan. Gejala dan tanda patah tulang. Apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama ialah nyeri intens. Nyeri tajam memburuk saat digerakkan, sulit menahan berat. Dan kedua, bengkak dan memar. Area cedera akan membengkak, perubahan warna kulit akan terjadi. Yang ketiga ialah deformitas, yaitu bentuk anggota tubuh berubah, tidak wajar, atau bengkok. Kenali gejala patah tulang seperti nyeri hebat, bengkak, dan deformitas, dan segera cari bantuan medis.
Pertolongan pertama pada patah tulang dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, hentikan gerakan. Jangan gerakkan anggota tubuh yang patah guna untuk mencegah cedera lebih lanjut. Yang berikutnya, imobilisasi. Gunakan bidai darurat. Buat area patah menjadi stabil. Yang ketiga, kompres dingin. Kurangi bengkak dan nyeri, gunakan es batu dibungkus kain. Yang berikutnya ialah cari bantuan medis, segera ke rumah sakit, diagnosa dan penanganan profesional. Diagnosa patah tulang dapat dilakukan dengan yang pertama, pemeriksaan fisik, yaitu dokter memeriksa area cedera, menilai nyeri dan deformitas. Yang kedua ialah ronsen, pencitraan paling umum, konfirmasi lokasi dan jenis fraktur. Yang ketiga, CT scan, gambarnya lebih detail, identifikasi fraktur kompleks. Yang terakhir ialah MRI, mendeteksi kerusakan jaringan lunak, ligamen atau otot terkait. Biasanya terjadi pada atlet sepak bola yang mengalami ACL. Metode pengobatan patah tulang yang dapat dilakukan yang pertama ialah non-operasi, yaitu bisa menggunakan gips atau bidai, reduksi tertutup, pemantauan rutin, cocok untuk fraktur stabil, menggunakan proses penyembuhan alami. Yang berikutnya ialah operasi. Yang pertama ialah fiksasi internal menggunakan plat atau skrup, fiksasi eksternal, penggantian sendi. Cara ini diperlukan untuk fraktur kompleks, menstabilkan fragmen tulang. Tujuannya adalah penyembuhan yang optimal. Tips pemulihan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, fisioterapi, yaitu latihan bertahap mengembalikan fungsi, kekuatan, dan rentang gerak. Yang kedua, pemantauan medis, yaitu kontrol rutin dokter, pastikan pemulihan berjalan baik. Yang ketiga, nutrisi optimal. Asupan kalsium dan vitamin D diperlukan untuk mempercepat pembentukan tulang yang patah. Dan yang terakhir ialah istirahat cukup. Hal ini sangat penting untuk regenerasi sel yang patah dengan cara menghindari aktivitas berlebihan. Rehabilitas sangat penting untuk mengembalikan kekuatan dan mobilitas. Ikuti program fisioterapi untuk mendapatkan penyembuhan yang lebih optimal. Pencegahan patah tulang dengan cara gaya hidup sehat dan aman dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama, diet seimbang, konsumsi kalsium dan vitamin D, sumber susu dan sayuran hijau, olahraga teratur guna untuk memperkuat tulang dan otot, latihan beban dan aerobik. Yang terakhir, hindari resiko, waspadai kecelakaan, gunakan alat pelindung saat beraktivitas. Pencegahan adalah kunci utama untuk menghindari patah tulang. Jaga diet seimbang, lakukan olahraga teratur, dan hindari risiko cedera. Kerangka kita terdiri dari banyak tulang berbeda yang melindungi organ dan membantu kita bergerak. Kita lahir dengan sekitar 270 tulang dan hampir semua tulang kita terhubung dengan tulang lainnya. Jumlah ini perlahan menurun menjadi sekitar 206 saat kita dewasa. Jumlah persisnya bisa sedikit beragam. Misalnya, sekitar 1 dari setiap 200 orang lahir dengan tulang rusuk lebih banyak. Pada saat kita mencapai usia dewasa, tulang kita sudah berhenti bertambah panjang, meskipun kepadatan dan kekuatannya masih berubah sepanjang hidup kita. Tapi setiap tulang bisa patah, termasuk tulang terkecil di telinga. Bahkan hyoid, tulang berbentuk V di pangkal lidah yang tidak terhubung dengan apapun, bisa patah. Namun, sangat jarang orang yang mengalami patah tulang hyoid, hanya 0,002% dari semua kasus. Tapi untuk sebagian besar tulang, cedera lebih sering terjadi dan ada ribuan cara yang bisa membuatnya cedera.
Bahkan beberapa tulang bisa patah bahkan saat bermain game video. Rekor dunianya adalah 3 tulang patah saat memainkan game video simulasi. Pemain yang terlalu bersemangat memelintir lengan ke arah yang salah dan lengannya patah. Patah tulang kecil pun bukan pengalaman yang menyenangkan. Namun, hal itu tidak begitu mengganggu hidup. Tapi bayangkan kamu mengalami banyak patah tulang sekaligus, seperti yang ada di lengan dan kakimu misalnya. Kedengarannya mustahil. Ya, itu bisa terjadi dalam beberapa kejadian. Kamu mungkin mengalami kecelakaan mobil parah. Kamu bisa jatuh dari lereng gunung saat berseluncur di salju. Atau bayangkan kamu adalah salah satu orang yang membangun piramida Mesir. Dan kamu akhirnya mengalami sendiri betapa beratnya balok-balok besar itu. Jadi, kamu berada di sana, tidak bergerak, dengan semua anggota tubuh patah saat berseluncur di salju. Pertama-tama, mari kita hitung jumlah pasti tulang yang bisa patah di sini. Satu lengan terdiri dari 3 tulang, 1 di lengan atas dan 2 tulang lengan bawah. Ada 27 tulang di tangan, dan masing-masing kaki terdiri dari 30 tulang secara keseluruhan. Jadi, jika semua tulang di anggota tubuh patah bersamaan, kamu akan memiliki sekitar 120 tulang yang patah. Itu lebih dari separuh tulang yang ada di seluruh tubuh. Tulang selangka adalah tulang yang paling sering patah. Tapi yang mengejutkan, kali ini tulang selangkamu baik-baik saja. Aneh, karena hal kecil pun bisa membuatnya patah, terutama jika kamu berguling dari lereng gunung. Wuhuu! Selain tulang selangka, ini adalah beberapa tulang yang paling sering patah: humerus, ulna, dan radius, yang merupakan tulang lengan. Selain itu, ada tibia dan fibula, yaitu, ya benar, 2 tulang kaki. Jadi, jika kaki dan lenganmu patah, pasti 5 tulang teratas yang butuh perawatan. Kabar buruknya adalah kaki memiliki tulang yang paling sakit untuk patah, tulang femur. Letaknya di paha. Saat patah, tulang ini yang paling menimbulkan sakit. Mungkin karena ini adalah salah satu tulang terkuat juga. Femur sebenarnya adalah tulang terpanjang dan terkuat yang kita miliki di tubuh. Jadi, jika dua-duanya patah sekaligus, itu sama sekali tidak menyenangkan. Masalah lainnya adalah jika semua anggota tubuh patah, tulang terburuk ini juga akan patah. Siku adalah tulang yang paling parah saat patah karena sangat sulit pulih. Tidak ada cukup jaringan untuk menahan tulang pada tempatnya. Dan pada saat siku hampir siap untuk digerakkan lagi, ia sudah menjadi kaku. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi saat tulangmu patah? Ya, itu juga. Tapi pertama-tama kamu mungkin mendengar suara retak. Kamu mungkin masih bisa menggerakkan anggota tubuhmu. Tapi hey, tunggu dulu. Hanya karena kamu bisa menggerakkannya, bukan berarti itu tidak patah. Kelainan bentuk, pembengkakan, dan rasa sakit juga merupakan tanda ada masalah. Ini mungkin akan sangat menyakitkan. Tapi untungnya, ada hal-hal lain yang jauh lebih menyakitkan. Untungnya, kurasa seberapa sakitnya juga bergantung pada seberapa parah tulangmu patah. Itu bisa jadi tidak seutuhnya, patah seutuhnya saat tulang terpisah menjadi 2 bagian atau bahkan terbagi di mana terdapat 3 atau lebih bagian. Dalam beberapa kasus, orang hampir tidak merasa sakit saat patah tulang. Banyak orang mengalami luka parah saat bermain ski, tapi beberapa dari mereka tidak hanya berdiri setelahnya, seolah-olah tidak ada yang terjadi, tapi bahkan terus bersenang-senang sepanjang hari. Mereka mungkin sadar tulang mereka patah beberapa jam kemudian. Hal semacam ini sering terjadi pada anak-anak. Tulang mereka lebih lunak dan butuh waktu lebih singkat untuk sembuh. Tulang anak-anak memiliki selaput fibrosa lebih tebal yang membantu pemulihannya. Ini kabar baiknya, sakitnya tidak akan lama dan kemungkinan besar kamu tidak akan terlalu menderita. Biasanya, dokter akan memasang gips pada tulang yang patah. Terkadang tulang yang patah tidak benar-benar butuh gips, tapi ada risiko itu tidak akan pulih dengan benar. Setelah gips terpasang, pemulihannya hampir tidak sakit, meskipun biasanya disertai dengan rasa gatal dan bau. Gips bisa mulai berbau tidak sedap, dan semakin kamu mencoba menghilangkannya, semakin kuat baunya. Menjaga gips tetap kering itu penting, jadi kamu mungkin harus membungkusnya dengan cara apapun. Tapi bungkus DIY yang tipis bukan pilihan terbaik.
Gips yang ketat mempersulit sirkulasi darah, dan jika terlalu ketat, sirkulasi bisa putus sepenuhnya. Kesemutan adalah pertanda terlalu banyak tekanan di dalam gips. Memakai plester itu bukan berarti kamu akan kepanasan. Faktanya, bisa jadi sebaliknya. Jari kaki yang tidak tertutup misalnya, kemungkinan besar akan kedinginan. Jadi, kamu memerlukan kaos kaki hangat. Dengan kedua lengan dan kaki patah dan terbungkus gips, kamu mungkin tidak akan dapat berbuat banyak sendirian. Jadi, kamu akan butuh asisten yang setia. Mandi tanpa bantuan apapun saat dipasangi 4 gips tampaknya mustahil. Pergi ke kamar mandi tanpa bantuan seseorang juga tidak mungkin. Bahkan, mengambil camilan sendiri seperti biasa adalah hal sulit yang tidak mungkin kamu lakukan. Aktivitas sehari-hari seperti membayar tagihan, berpakaian, dan bahkan mengelus peliharaan harus kamu tinggalkan dulu. Melihat media sosial juga bisa sulit. Jika parah, patah tulang harus dioperasi untuk memasang beberapa elemen baja seperti batang, pelat, skrup, dan pin. Ini pada dasarnya akan menjadi bagian tubuh barumu. Dengan semua implan logam di anggota tubuhmu, pemeriksaan keamanan di bandara mungkin menjadi lebih sulit. Kamu akan bisa berjalan lagi, tapi kamu akan membuat banyak alarm menyala mulai sekarang. Beberapa orang berkata tulang menjadi lebih kuat saat kita mengalami patah tulang. Faktanya, tulang memang menjadi sedikit lebih kuat, tapi hanya selama pemulihan. Ini berkat kalus yang melindungi tulang selama pemulihan. Pertumbuhan kalus adalah tanda bahwa sistem imunmu menyelamatkanmu. Ia melepaskan darah yang menggumpal di tempat patah itu. Lantas, ia perlahan mengeras dan setelah beberapa saat berubah menjadi materi tulang baru. Berkat kalus, tulang pada akhirnya akan kembali normal setelah beberapa bulan. Namun, dalam beberapa kasus, proses pemulihan ini bisa memakan waktu hingga 1 tahun.